Oke, saya sadar. Saya kalau ngeluarin mobil ini, GR Yaris di Aspros Auto, viewernya akan sedikit. Karena sudah banyak banget yang membahas yang namanya GR Yaris. Di dunia, di Indonesia, dan bahkan YouTuber besar otomotif, itu sudah pada punya. Tapi nggak apa-apa lah ya, kalau saya sih cuman pengen lihat secara langsung. Dan ternyata ini beda dengan Yaris yang biasa. Yaris yang ada di Europe. Jadi Indonesia udah pasti jauh banget lah speknya sama yang ini gitu. Apalagi yang Europe hampir mirip seperti ini, tapi 4 pintu. Tapi GR Yaris yang ini formatnya 2 pintu, dibilangnya hot hatch. Nah, kenapa saya pengen banget nge-review? Bukan, ini adalah sebuah in-depth-tour. Kan ini masih diplastikin. Jadi saya belum, ya anggap saja ini adalah sebuah first impression dari GR Yaris. Nah, kenapa saya pengen banget in-depth-tour GR Yaris? Karena yang depannya GR, baru namanya, itu high performance. Seperti GR Yaris. GR Supra itu di depannya GR dulu baru namanya, karena itu high performance. Jarang-jarang banget mobil yang ada seperti itu. Nah, kalau di Indonesia kan namanya Yaris GR Sport gitu. Itu hanya sebuah penambahan body kit saja. Tapi kalau ini udah pasti beda mesinnya, beda suspensinya, dan dalemannya juga pasti berbeda untuk high performance, untuk balapan. Nah, kebetulan GR Yaris itu akan dipakai WRC, World Rally Championship, yang di tahun 2002 itu akan ada. Tapi sebuah syaratnya adalah mengeluarkan sebuah mobil massal 25.000 unit GR Yaris. Dan di Indonesia itu kebagian hanya 126 unit saja. Tapi pasti ada sih importir umum yang masukin, tapi harganya pasti udah nggak make sense. Ini aja yang harganya tadi di bawah sedikit 1 miliar, sekarang harganya udah nggak masuk akal lagi, karena sudah ada yang matok harga sampai 1,5 miliar rupiah untuk seekor GR Yaris. Itu nggak make sense untuk sebuah mesin 1603 silinder. Wow. Tadi kan syaratnya adalah 25.000 unit gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena yang lain juga begitu, karena seperti Porsche 993 yang dulu dipakai Rally harus begitu juga, seperti Lancer, dan ini dikembangkan oleh Tommy Mäkinen. Tommy Mäkinen dia membuat ada sedikit buah-buah pemikiran Tommy Mäkinen, sebuah rally yang ada di GR Yaris. Dan ini adalah hot hatch yang mungkin salah satunya atau sedikit sekali yang hot hatch mendekati ke WRC atau sebuah mobil rally. Biasanya hot hatch itu adalah street racing gitu ya, mobil-mobil jalan raya. Tapi ini mendekati WRC banget. Trim-trim yang ada di GR Yaris itu ada 3 sebetulnya. Ada RS yang paling rendah, RZ di tengah, dan high performance. Nah, high performance ini yang di belakang saya. Nanti saya akan jelaskan beda-bedanya tipe RS, RZ, dan high performance itu seperti apa. Dan juga bedanya dengan Yaris yang biasa. Tipe Yaris yang di Europe itu kan persis seperti ini, tapi 4 pintu. Saya akan jelaskan juga bedanya. Soalnya review-review yang ada itu lebih menekankan kepada sebuah test drive-nya, rasa berkendara ya. Tapi kalau saya akan menjelaskan detail-detailnya. Nah, one of 126 unit yang ada di Indonesia, saya alhamdulillah menemukannya di Astina Mobil. Jarang-jarang banget gitu ya, makanya saya ngejar banget mobil ini karena cuma sedikit sekali. Dan ini dalam keadaan dijual. Tapi harganya ya udah, nanti cek aja sendiri ke Instagramnya Astina Mobil atau datang sendiri ke Jalan Nawawi nomor 14B Bandung. Nggak sabar lagi pengen lihat detail-detailnya GR Yaris. Welcome back to Aspros Auto, and this is GR Yaris. Sebelum kita mulai in-depth tour yang namanya GR Yaris, detail-detailnya dan beberapa fitur yang ada di GR Yaris, ada baiknya apabila sobat suka dengan channel Aspros Auto, segera like, share, subscribe, serta komen. Di subscribe dulu, tonton, baru komen. Nah, komen itu bisa mencerdaskan bangsa karena netizen Indonesia kan pintar-pintar. Let's take a look the front design of GR Yaris. Nah, ini depannya hampir mirip dengan yang namanya Yaris Europe. Di Indonesia udah pasti agak-agak jauh gitu ya desainnya. Tapi ini mirip banget dengan Yaris Europe gitu ya, yang keluaran Eropa. Tapi dia adalah racikan Gazoo Racing. GR Yaris, makanya ada emblem GR di sebelah sini. Dan yang namanya GR udah pasti desainnya depan itu kotak-kotak gitu ya. Bukan melengkung-melengkung, meliuk-liuk. Enggak, dia kotak. Set, patahin ke sini. GR itu namanya.
Yang namanya GR Yaris itu udah pasti gede, grillnya hitam, piano black, dan di sini kelihatan yang namanya intercooler dari sebuah GR Yaris. Dan di sini ada lubang spesial. Jadi ini kan lubang memang untuk pendinginan. Di sini juga untuk pendinginan. Tapi di sini juga ada yang namanya lubang yang mengarah langsung ke bagian remnya. Yes, pendingin rem cakram yang ada di bagian depan sini, keren sekali. Nah, dia juga mengikuti desain-desain masa kini yang namanya tuh ada jenongnya sedikit di sebelah sini. Jadi di antara kap mesin dan grillnya itu dipisah dan agak dimajukan sedikit. Jadi lebih mancung ada di sebelah sini. Dan di sini ada lambang Toyota Yarisnya. Headlampnya dia sudah full LED. Nah, di sebelah sini. Jadi untuk lampu besarnya ada di bagian sebelah cilehnya. Ya, bagian untuk kata-kata sebelah sini. Yang sini adalah lampu utamanya. Dan di bawah sini sudah ada fog lamp-nya, tapi ada beberapa ruang kosong yang sayang banget. Nah, di sini ini ada ruang kosong yang benar-benar tidak terpakai, tidak ada lubang sama sekali. Padahal kalau dia dijadiin ventilasi itu keren sekali. Nah, di sini ada juga namanya sayap. Jadi itu untuk mempengaruhi aerodinamis. Di kap mesinnya juga ada yang namanya kontur. Konturnya tuh agak-agak tipis tapi tegas, gimana ya, ada punuknya. Nah, biasanya kalau kontur kan cuma meliuk-liuk aja, tapi ini ada punuknya di bagian tengah. Nah, seperti biasa ada dua buah kecerutan. Buat ini kok kecerutan. Ada beberapa perbedaan Europe Yaris sama GR Yaris. Ya, itulah pokoknya. Nah, ini bedanya di mana? Karena dia adalah lebih pendek. Nah, Europe Yaris itu 4 door, sedangkan ini 2 door. Yang membedakannya di mana? Ya, ini dari pintunya oke. Tapi lucunya yang 2 door ini dia lebih panjang daripada yang versi 4 pintunya. Yes, dia lebih panjang untuk mengejar aerodinamis, lebih lebar, tapi dia lebih rendah. Apalagi dia kan bobotnya harus rendah ya, harus ringan gitu. Makanya atapnya dia beda sendiri. Atapnya dia terbuat dari carbon fiber, yang benar-benar carbon fiber, makanya dia enteng. Dan Tommy Mäkinen dia pengen mobilnya tuh lebih rendah dan ke belakangnya tuh lebih rendah. Jadi ini topi belakang ini spoilernya harus di bawah dari bagian depan sini. Makanya sloping roofnya ini parah sekali ya, mengakibatkan ruang kepala kita itu agak-agak terbatas di GR Yaris untuk di bagian belakang terutama. Selain atap, untuk menurunkan drastis bobot dari sebuah GR Yaris, itu tidak hanya atap yang carbon fiber, tapi hoodnya aluminium, doornya aluminium, sampai tail itu aluminium, yang mengakibatkan bobotnya menjadi berkurang drastis dan hanya totalnya 1.280 kg saja. Nah, di Yaris, GR Yaris itu punya 3 trim, RS, RZ. Itu beda sendiri peleknya, berbeda dengan yang high performance. Yang ini adalah high performance yang hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jari. Sedangkan yang RS, RZ itu lebih banyak lagi si jarinya. Dan juga pengeremannya juga berbeda. Karena yang high performance dia 4 piston di bagian depan berwarna merah. Dan disknya lebih besar daripada GR Supra. Yes, ini mobil kecil, rem cakram depannya lebih besar diameternya daripada GR Supra yang notabene dia tenaganya lebih besar. Ya mungkin ini adalah sebuah balas dendam Toyota karena GR Supra itu dianggap semua orang itu menjadi sebuah Toyota yang ke BMW-an. Tapi kalau ini pure Toyota, makanya dia gede rem cakram depannya. Mengimbangi buas mesinnya GR Yaris yang high performance sekali, makanya bannya dia pakai yang keren juga, Michelin Pilot Sport 4 ring 18 225 40, dan ini adalah sebuah ban dengan grip terbaik yang ada untuk sebuah mobil-mobil sport gitu. Yes. Nah, GR Yaris juga unik karena chassis yang dipakai juga berbeda gitu ya, karena yang depannya itu Yaris dan belakangnya tapaknya lebih lebar daripada yang depannya, lebih wide gitu. Ini kan sudah wide body di depannya, yang belakangnya lebih wide lagi karena dia pakai chassis dari Corolla atau CHR. Jadi di-combine antara chassis Yaris dan Corolla. Nah, makanya titik pengalasannya juga banyak. Dia lebih banyak 259 titik daripada Corolla Yaris GR yang Europe. Yang biasa, yang 4 door itu berbeda. Belakangnya sumbunya tuh lebih lebar karena dia pakai yang Corolla double wishbone. Jadi ini belakangnya, kalau kita ngeliat pantatnya doang gitu ya, ini mirip seperti Harrier loh.
yang kaca ininya tuh tipis banget, terus ininya tuh gede buntet gitu, bagian pantatnya tuh buntet gitu. Yaris, GR Yaris. Nah terus di belakang sudah ada topi belakang juga dengan third back lampnya. Tapi lucunya GR Yaris dia nggak punya wiper sama sekali. Lucu. At least dia sudah pakai rear defogger, oke lah gitu ya. Nah ini kenapa nggak pakai wiper juga? Karena dia sudah si itunya mungkin dari rancang bangunnya itu nggak akan mungkin air kecipratan ke sebelah sini. Sangat sedikit sekali kemungkinan ya, karena di sini sudah ada penghalang, di sini ada penghalang, jadi air oke lah. Tapi nggak make sense aja dia nggak pakai wiper gitu. Nah lampu belakang Yaris sudah full LED sampai ke bagian riftingnya, sampai ke bagian lampu mundurnya juga. Ada 2 sensor parkir. Di sini juga ada 50 anniversary of Toyota. Di sini juga ada GR4. Nah ini adalah sebuah emblem yang mahal karena untuk GR Yaris dia sudah berpenggerak 4 roda. Nanti akan saya jelaskan di bagian kabinnya. Nah terus di bagian bawahnya ini udah pakai diffuser yang sangat besar dengan dual muffler kiri dan kanan. Sebuah mesin 3 silinder dual muffler. Ya, keren. Not very sturdy ya. Mungkin di video ini saya banyak bercerita mengenai mesin ini. Nah dari depan, dari luar itu banyak lah. Yaris tuh bisa jadi seperti ini, menjadi 2 pintu, di convert dan segala macam. Tapi mesin nggak bisa bohong. Yes, zaman sekarang itu zamannya mesin kecil ditambahi turbo, semakin kecil mesin tapi tenaganya semakin besar dan hemat bahan bakar. Salah satunya yang GR Yaris. Dulu itu ada yang namanya Ford Fiesta EcoBoost, ingat kan? Terus juga mesin legendarinya dari VW yaitu TSI engine 1400 cc dengan turbo. Nah ini Toyota ikut kebagian, dan ini adalah mesin yang keren sekali dengan mesin kecil 1600 cc 3 silinder pula dengan turbo. Dia bisa menghasilkan tenaga 260 horsepower dan torsinya adalah 370 Nm. Ini mendekati spek rally banget. Dan pasti kalau udah rally ini pasti dimaksimalkan lagi atau dicuning ulang kembali. Tapi versi standar GR Yaris ini keren sekali, sudah menghasilkan tenaga yang segitu besarnya. Dan senangnya GR Yaris dia disalurkan ke 4 roda. Yes, kalau di GR Yaris itu namanya GR4 Torsen, yang torsinya tuh bisa dibagi-bagi dan menjadi LSD, bisa di depan saja, bisa 50-50 atau bisa ke belakang. Nanti ada pengaturannya di bagian kabin dan akan saya jelaskan lagi. Nah ini juga disalurkan ke 6 percepatan manual dengan intelligent manual transmission yang dipunyai oleh Toyota. Nanti akan saya jelaskan lagi. Ini kenapa mesinnya sangat dikagumi, dan media-media yang ada di luaran sana ngasih nilai perfect untuk sebuah GR Yaris. Saya juga semakin penasaran, tapi sayangnya saya nggak bisa test drive dulu karena ini mesinnya masih perawan sekali, masih 18 km saja. Ini mudah-mudahan ada versi full test drive-nya. Tapi kan kalau sekarang sudah banyak banget ya yang media-media sudah men-test drive yang namanya GR Yaris secara komprehensif gitu. Makanya saya lebih kepada detail-detailnya saja. Nah ini kekinian juga karena di mesin Yaris, di bagian kap mesin atau kap depannya, di bagian mesinnya itu nggak ada aki sama sekali, mengadopsi teknologi-teknologi atau aliran-aliran wear tag yang akinya tuh malah di belakang. Ya ini sangat minimalis sekali. Sebetulnya kalau dibuka pun pasti kecil mesinnya, hanya sebuah ya genset kecil yang 2 tak gitu, itu segede gitu aja. GR Yaris. Ini bagian interiornya. Layaknya Yaris yang biasa sih, cuman lebih refine, lebih sporty, dan diumbuhi dengan beberapa material-material yang mahal. Itu aja kalau kesan pertamanya. Tapi memang ini benar-benar kualitasnya tuh nggak bisa dibandingkan dengan Yaris kalau udah dilihat atau dipegang secara langsung. Kayak bagian setirnya, ini soft padded, jadi kita lebih mencengkram dengan baik. Di sini juga ada stitching berwarna merah untuk di bagian setirnya. Terus juga di setirnya tuh lengkap banget, banyak banget tombol-tombol yang nggak ada di Yaris yang biasa. Seperti di sebelah kanan ini ada tombol-tombol TSS gitu ya, seperti lane keeping assist, ada radar depan, terus juga ada adaptive cruise control yang disesuaikan dengan transmisi
manual. Biasanya kan kalau TSX itu di transmisi otomatis, tapi ini manual tapi ada adaptif cruise controlnya. Di sebelah kirinya seperti biasa untuk pengaturan audio. Terus juga ada SRS airbag, ada badge GR, ada juga yang namanya satin silver di bawah, bukan flat bottom. Ini benar-benar bulat sekali. Juga di materialnya, ini kenapa saya bilang tadi kan bedanya di mana gitu ya, bagusnya di mana, karena di atasnya sini ini soft padded, yes, tapi ke bagian depan sebelah sini sudah plastik biasa. Di bagian speedometer juga plastik biasa. Di bagian bawah sebelah sini ini adalah motif karbon, dan di sini ada tempat penyimpanan, ada yang namanya dark chrome di sebelah sini, garis saja. Dan ini yang sangat mengganggu saya dari tadi, karena penempatan head unitnya ini mirip dengan mobil dolak saya. Ini kalau nggak, itulah saya nggak bisa berkata-kata. Ini sangat-sangat mengganggu sebetulnya di pandangan saya. Cuman at least semuanya overall ini keren sekali, benar-benar mengarah kepada drivernya semuanya. Sampai kelengkungan di sebelah sini, semakin ke sini, itu ngelengkungnya sampai ke bagian driver. Aneh sekali. Setirnya dia sudah dilengkapi dengan teleskopik, terus juga ada tilt steeringnya, enak. Terus juga kursinya tuh empuk gitu, untuk sebuah mobil balap ini empuk sekali. Dan di sini ada yang namanya bahan alcantara yang dipadukan dengan kulit, ada stitching merahnya. Nah, terus paha kita tuh tersangga dengan baik. Badan kita merasa dipeluk sama si kursinya. Ini enak sekali kursinya. Posisi mengendara kita itu benar-benar commanding untuk sebuah hatchback. Ini lucu sekali karena dashboard itu di bawah. Tapi ini benar-benar enak untuk visibilitas. Yes, ini untuk sebuah mobil rally sangat-sangat enak, commanding, bisa ngelihat kemana-mana ke depan itu dengan leluasa. Pilar A-nya kecil, kiri kanan depan belakang, kecuali belakang karena kacanya tuh kecil. Buah GR Yaris itu nggak dilengkapi dengan USB. Ya, USB-nya hanya ada di head unit gitu ya. Tapi untuk mengecas HP saja itu nggak bisa. Tapi disediakan power soket 12 volt doang. Sebelah kanannya ini ada yang namanya traction. Nah, ini adalah GR4 torsion yang tadi saya ceritakan di bagian mesin. Dia disalurkan ke 4 roda, tapi kalau kita butuhkan di bagian depan saja, kita pakai mode normal, yaitu pembagiannya torsinya 60 di depan dan belakang 40. Tapi kalau kita pakai mode sport, itu pembagian torsinya adalah depan 50, belakang 50% gitu ya. Dan kalau pakai mode track, ini adalah yang untuk dipakai drift-driftan. Belakangnya 70%, depannya 30%. Keren nggak GR Yaris? Membedakan gitu ya versi importir umum sama yang benar-benar keluar dari Indonesia yang hanya 126 unit saja, itu dari sini. Yes, karena buku garansinya dia berbahasa Indonesia. Buku waranti pedoman pemilik servis berkala GR Yaris Toyota. Yes, ini benar-benar bahasa Indonesia. Jadi kalau yang benar-benar dia resmi dari Indonesia, ini ya buku pedomannya bahasa Indonesia. Depan lainnya di atas, ini sun visor-nya sudah ada vanity mirror-nya di kedua sisi. Dan di sini ada tempat untuk kartu, dua-duanya ada. Di sini juga pakai lampu LED tapi berwarna kuning saja gitu ya. Di trim pintu bagian atas itu keras, di sini ada bahan alcantara gitu ya. Di sini juga ada karbon lagi, motif-motif karbon. Dan untuk membuka pintunya tuh agak menyelok ke dalam seperti ini lucu sekali. Nah, di sebelah kanan bawah ini ada tombol manual leveling headlamp-nya. Terus juga ada yang namanya tombol untuk automatic headlamp. Jadi kalau misalnya di depan tuh kena lampu kita, supaya nggak silau dia agak-agak mati sendiri gitu. Itu udah intelligent lah. Dan di sini juga ada tempat penyimpanan kartu untuk di bagian bawahnya. Masih disediakan tempat kartu loh di bagian bawah. Kita start saja. Seperti apa rasanya? Oke. Khas 3 silindernya masih ada. Suara-suara 3 silinder juga masih ada. Cuman ini memang agak sedikit berbeda. 3 silinder memang suaranya tuh agak sedikit harsh, agak sedikit kasar gitu daripada yang 4 silindernya. Dan ini juga getarannya itu masih cukup terasa gitu ya, agak cukup terasa masuk ke dalam kabin. Tapi berbeda dengan kalau kita sudah di gas.
suara turbonya itu masuk. Sah. Itu yang berbeda dari GR Yaris. Oke, di speedometernya cukup sederhana. Untuk mobil rally ini diperlukannya analog. Oke. Nah, tapi di bagian tengah ada MID-nya. MID-nya ada apa aja? Di sini ada yang namanya digital speedometer, dan juga di sini ada temperatur luar, terus juga ada total average bahan bakar. Terus ada sebelah pinggir ini untuk program-program TSS dari Toyotanya, lane keeping assist dan segala macam. Terus ada trip distance, ada TPMS, terus juga ada pembagian torsi depan belakang, ada yang loose atau enggak, ini gripnya kayak gimana nih, ada di sini, keren. Terus ada yang namanya boost turbonya. Ini kayaknya adrenalinnya semakin gila ya kalau kita pakai boost turbonya itu sebesar apa. Terus juga ada, terus untuk pengaturannya oke lah, pengaturan seperti biasa Toyota. Terus juga udah nggak ada lagi. Nah, ini ada warningnya juga, kalau kita mesinnya masih dingin itu nggak boleh terlalu ganas dulu untuk mengaktifkan mesinnya, digas terlalu wah gitu, itu nggak boleh dulu kata Toyota. Tempat penyimpanannya seperti apa? Oke, slow motion by the bay. Tapi tidak terlalu gede-gede amat sih gitu ya. Terus juga di kiri kanan di trip pintu itu ada yang namanya bottle holder. Di bagian sebelah sini nggak ada cup holder, ada di bagian tengah 2 dan di belakang 1. Tapi ini untuk simpen barang-barang yang kecil-kecil aja nih, bukan cup holder juga. Di sini tuh ada manual transmisi 6 percepatan. Rasanya koplingnya nggak enteng-enteng amat, tapi perpindahan giginya keren sekali. Ini sangat mechanical dan sangat, kita tuh nggak mungkin loose gitu ya. 1 ke sini, 2 sini, 3 sini, 4 sini, itu udah pasti sangat akurat karena dia mechanical sekali. Dan untuk mundurnya dia ke pinggir sebelah kiri, mirip-mirip BMW. Tapi ditarik dulu nih, ada pinnya. Di sini juga ada tombol IMT, ada stability control, juga ada yang namanya automatic engine off atau on. Di sini ada emblem GR WRC, developed for FIA World Rally Championship. Ya, ini yang membuat dia mahal. Di Yaris gitu ya, kalau kita masukin gigi 1, kita nggak perlu ngegas. Kita sedikit aja kita lepasin pelan-pelan si koplingnya, dia sudah mulai maju dan gasnya ngegedein sendiri. Itu spesialnya dari GR Yaris. Pintarnya manual transmisi dari Toyota GR Yaris. Kita lihat bagasinya. Saya tidak berharap banyak, bagasinya tuh bakal luas ini karena ini adalah sebuah mobil racing gitu ya. Ini masih banyak plastik-plastikan, ini saya buka dulu, minta izin. Nggak tega bukanya gitu ya sebetulnya, tapi kita harus lihat faktanya. GR Yaris punya bagasi yang kecil. Nah, di sini ini masih tulisan Jepang ini. Tuh, lihat. Tulisan Jepang semua. Nah, di sini juga kita dikasih payung, kalau beli itu dikasih payung. Ini baru banget datang nih, masih fresh from the oven. Dan di sini ini kecil sekali, dan lucunya GR Yaris gitu ya, tray-nya tuh kayak yang dipunyai oleh Race atau Rocky di bagian belakang yang sangat-sangat kain. Nah, dan di sini oke. Ini tray-nya itu hanya disangga oleh 3 tali, 1 kiri kanan, dan kalau untuk mencuat seperti ini biasanya pakai 2 tali yang disangkutkan ke sini. Kalau GR Yaris itu di bagian tengah yang dikancingkan, ya. Ini pakai kancing. Nah, oke lah. Nah, ini kecil. Terus di bawah sini, udah saya bilang kalau akinya tuh berada di belakang, dan di belakang itu disediakan yang namanya pompa angin, kompresor untuk pompa bannya ditaruh di bagian belakang. Dan di sini nggak ada apa-apa lagi karena GR Yaris nggak pakai ban serep, nggak ada ban serepnya, nggak ada. Ini bisa dilepas, bahannya kain. Dan ini kalau masih kurang lahan bagasinya gitu ya, bisa dilipat 60-40. Yes.
Tuh. Dan at least ini rata. Gimana nih Mang, impresinya? Impresinya GR Yaris kalau saya bilang gitu ya, dia adalah gabungan sebuah Civic gitu ya, atau sebuah Civic yang dia untuk didesain untuk street racing, tapi ini adalah sebuah Civic yang lebih beringas, bisa dipakai untuk rally-rallyan. Yes, GR Yaris. Sebuah gabungan dari Ford Fiesta gitu. Dulu saya pernah Ford Fiesta, itu menyenangkan sekali dipakai dan mempunyai jiwa-jiwa sebuah Subaru WRX atau kekuatan sebuah Subaru WRX. GR Yaris. Sebuah Yaris yang tadinya membosankan menjadi sebuah Yaris yang sangat menyenangkan. Apalagi kalau kita pakai test drive. Tapi sayangnya ini masih diplastikin. Belum saya tes gitu ya. Nanti saya mudah-mudahan bisa minjem ke Om Mobi gitu ya, dipakai GR Yarisnya untuk di-review secara test drive-nya. Tapi test drive udah banyak lah. Dan rasa-rasanya tuh mungkin pendapatnya hampir-hampir mirip dengan saya mungkin nanti kalau udah test drive. Tapi at least kesimpulannya, kalau ditanya, Mang, suka GR Yaris nggak? Saya suka.